Halo, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini aku sedang berada di ujung selatan Bandung Barat dan akan mulai perjalanan yang sangat menyenangkan untuk mengeksplor salah satu keindahan yang ada di Bandung Barat, yaitu Curug Malela. Jadi seperti inilah penampakan jalan setapak yang akan kita lalui untuk turun menuju Curug Malela ya teman-teman. Jadi dari parkiran itu kita butuh waktu sekitar 15-30 menit tergantung kecepatan jalan kita untuk bisa menjangkau salah satu curug atau air terjun yang paling indah yang ada di Bandung Barat. Jadi sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah ya teman-teman. Bisa kita lihat di kanan kiri kita itu adalah pesawahan dan banyak sekali pohon-pohon tinggi ya yang menambah suasana menjadi semakin sejuk, rindang dan terhindar dari panas. Oke, jadi ikutin terus perjalanan kali ini ya teman-teman. Kita susuri bersama jalan ini untuk menuju ke Curug Malela. Nah, ini jalannya udah bagus ya, kanan kiri udah ada pegangannya dan full paving block. Tapi nggak tahu nanti di bawah apakah seperti ini juga atau tidak. Mari kita lihat bersama ya teman-teman. Di sini pagarnya ada yang rubuh ya. Ini rubuh kenapa ya? Apa karena ada yang gelantungan atau sengaja dirubuhin mau direvitalisasi? Aku nggak tahu ya. Nah, tapi selama perjalanan ini kita benar-benar dimanjakan dengan pemandangan alam yang luar biasa sekali ya. Jadi kanan kiri ini bagus banget pemandangannya, itu ada sawah, kebun, dan ini rindang loh. Ini padahal sekitar jam 11.30 teman-teman, jadi setengah 12 siang. Nah, itu di depan kita ada gazebo nih. Ini mungkin bisa dijadikan tempat untuk beristirahat ya teman-teman. Kalau misalkan kalian kesini dan merasa kecapean, kalian bisa beristirahat di gazebo atau di saung ini teman-teman. Mari kita lihat seperti apa gazebo atau saungnya. Wah, ini gede banget ya. Ini kalau kehujanan bisa neduh nih di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan kita dan ini treknya tanah dan batu ya teman-teman, tapi nggak becek karena ini musim kemarau. Nggak tahu kalau misalkan musim hujan sih pasti ini becek banget ya teman-teman. Tapi ya seperti inilah, namanya juga kita main ke curug kan, jadi jalanannya emang seperti ini gitu. Dan ini terbilang cukup baik ya teman-teman untuk akses jalan menuju Curug Malela. Oke, ikutin terus perjalanan kali ini ya. Nampak dari kejauhan kita kembali menemukan saung ya teman-teman, tapi ini kayaknya ada warung nih di sini. Jadi kalau misalkan kalian kehausan atau merasa capek, lapar, kalian bisa mampir di warung ini ya teman-teman. Tapi kayaknya aku sekarang nggak akan mampir dan akan lanjut terus jalan menuju spot utama Curug Malela di bawah ya teman-teman.
Nah seperti ini itu ada yang nongkrong di sini teman-teman. Nah ini khas banget ya bangunannya, ini keren banget sih kalau menurutku. Ini jadul banget gitu, tapi menambah kesan kealamian, keasriannya. Nah apalagi nih bangunan ini, wah ini cakep banget sih, ini keren sih. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ambil jalur yang sebelah kiri karena sebelah kanan ini sepertinya untuk motor ya, teman-teman. Ya, sebagai informasi juga, jadi kalau misalkan kalian mau ke Curug Malela dan malas jalan, itu kalian bisa pakai ojek yang memang disediakan oleh pengelola. Ini aksesnya emang gak sampai bawah sih teman-teman, setahu aku itu hanya sampai tengah ya. Karena untuk akses ke bawahnya itu tidak ramah untuk kendaraan bermotor gitu. Jadi hanya setengahnya saja itu kalian bisa naik ojek sampai ke bawah gitu, tapi nggak nyampe spot utamanya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut berjalan ya. Let's go. Nah, di depan juga ada pos juga ya untuk istirahat, dan ini sepertinya lagi ada pembangunan ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada nampak bangunan baru dan juga pekerja ya. Oke, mari kita lanjut berjalan. Wah, aku seneng banget sih ini Curug Malela pembangunannya pesat ya. Aku kesini itu sekitar tahun 2015 yang lalu teman-teman, jadi sekitar 10 tahun yang lalu, dan baru kesini lagi di tahun 2025. Nah ini ada petunjuk. Oke, kita diarahkan untuk belok ke kanan teman-teman. Nah ya ada bapaknya juga yang bantu kita. Nah kita lanjut menyusuri trek ini teman-teman. Nah ini sepertinya masuk ke perkebunan warga ya. Aku belum pernah sih ya kalau lewat trek ini ya, karena ini trek alternatif ya, karena trek utamanya tadi lagi ada pembangunan dan pemeliharaan. Oke, jadi kita nikmati bersama ya perjalanan menuju Curug Malela. Let's go. Nah teman-teman, ini dia trek barunya ya, alternatif. Jadi ini sepertinya digabung nih trek pejalan kaki dengan trek motor, atau mungkin ini awalnya trek motor. Jadi karena lagi ada revitalisasi atau perbaikan trek, jadi kita diarahkan dulu ke trek motor ini gitu teman-teman. Nah ini full tanah teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kesini pas musim hujan, dipastikan ini bakalan becek banget dan bakalan licin. Jadi saran aku kalau misalkan kalian mau main ke Curug Malela, usahakan di musim kemarau ya teman-teman. Jangan pas musim hujan gitu. Selain treknya licin, pasti debit air di bawah itu sangat besar sekali gitu. Jadi ya saran aku sih kalian datang ke sininya tuh pas musim kemarau, jangan pas musim hujan, biar enak trekkingnya gitu, enggak becek dan enggak licin juga, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah, let's go.
Nah, sekarang sepertinya aku udah sampai di persimpangan trek utama dengan trek alternatif ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat, kita kembali lagi ke jalur pejalan kaki, di mana di jalur sebelah kanan itu betul ya, itu adalah jalur motor teman-teman. Nah, itu karena ada ojek tuh. Nah, ini di sebelah kiri aku, ini di sini ada warung juga yang bisa kalian manfaatkan untuk beristirahat, beli makan, beli minum kayak gitu. Jadi jangan takut kelaparan atau kehausan ya kalau misalkan kalian main ke Curug Malela, karena di sini banyak sekali gitu. Jadi setiap pos itu pasti ada warungnya yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini treknya full batu juga ya teman-teman, batu dan tanah, tapi ini bukan batu buatan, ini batu alami sepertinya. Jadi hati-hati aja kalau misalkan kalian berjalan di sini karena tidak rata, dan ya seperti inilah pemandangannya. Ini sangat indah sekali ya. Dengan harga tiket tadi aku di atas itu bayar cuman 11.000 aja. Itu untuk tiket masuknya. Cuman kalau misalkan untuk parkirnya aku sih nggak tahu nanti bayarnya berapa ya. Paling mungkin 2.000 atau 5.000 ya untuk sepeda motor. Tapi nanti kita lihat aja seperti apa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut turun ke bawah. Dan ini mulai menurun teman-teman. Oke, let's go. Ikutin terus ya. Nah, nampak di bawah itu ada pos lagi ya teman-teman, dan ini ada anak yang lagi bersihin jalur ya. Atau mungkin dia sedang membuat jalur ya teman-teman. Nah, oke, kita lewati punten ya. Nah, oh di sini juga dia nyediain ini ya, apa, kenceleng. Siapa tahu kalian mau nyumbang atau mau ngasih ya, karena dia udah bantu buat trek ini. Boleh ya, tapi itu nggak maksa kok, kayaknya dia seikhlasnya aja. Nah, oke, kita lanjut turun ke bawah teman-teman, dan nampak ya ada segerombolan anak-anak perempuan ini. Mungkin dia udah dari bawah dan balik lagi ke atas. Oke, treknya seperti ini ya. Tanah dan juga akar teman-teman. Kita lanjut turun ke bawah. Let's go. Nah, di bawah juga udah ada tuh warung untuk beristirahat ya teman-teman. Nah, ini kayaknya sih pangkalan ojek terakhir. Jadi kalau misalkan kalian pakai ojek dari parkiran sampai ke bawah itu kayaknya sampai sini ya teman-teman. Karena ke bawah itu udah nggak ada trek lagi sih setahu aku, kalau nggak salah ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, itu banyak ya warung-warungnya, gazebo-gazebonya buat kalian istirahat. Oke, kita lanjut ke bawah turun teman-teman ya. Berhati-hati selalu karena di sini full tanah dan akar ya. Untung aku kesini itu pas musim kemarau, jadi tidak becek. Nah, di sebelah kanan itu ada ibu-ibu tuh lagi selfie, foto-foto di atas pohon cemara teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa selfie atau foto-foto di sana ya untuk momen-momen indah kalian dalam perjalanan di Curug Malela ini teman-teman. Oke, kita lanjut turun ke bawah ya. Let's go. Oke, di sini aku menemukan salah satu saung ya. Mungkin ini dulunya warung ya, tapi udah nggak digunakan lagi karena terlihat bolong-bolong di dinding dan juga di lantainya tuh teman-teman. Tapi ini keren loh. Ini nuansanya benar-benar vintage gitu. Kayak di mana gitu ya, kayak nostalgia zaman dulu gitu. Dan view-nya ini bagus banget. Itu langsung view pesawahan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jalannya ini seperti ini. Kita akan turun ke bawah. Nah, ke sana ya teman-teman. Oke.
Di sini kita bisa melihat aliran sungai dari Curug Malela ya teman-teman. Ini terlihat sangat deras sekali ya. Aku benar-benar gak sabar untuk bisa sampai ke bawah untuk bisa melihat langsung kondisi Curug Malela sekarang seperti apa. Dan ini jalanannya dilanjut dengan jalan setapak teman-teman ya, kanan kiri. Tapi di sini ada bekas motor tuh. Aku nggak tahu sih motornya bisa ke sini apa enggak ya. Tapi kalau misalkan ada bekasnya ya pasti bisa ya. Cuman nggak tahu sih kalau misalkan untuk ojek kayaknya sih nggak sampai sini ya. Tapi sampai atas aja. Mungkin ini digunakan oleh para pemilik warung ya untuk logistik seperti itu. Dan ini treknya juga ada perbaikan ya. Ini kayaknya dicor. Nah, supaya memudahkan para pengunjung ya. Dan di sini ada saung lagi, ada warung lagi. Jadi jangan takut kelaparan dan kehausan, kalian bisa istirahat di sini di warung ini. Nah, kan sedang ada pekerjaan tuh. Alhamdulillah ya, pemerintah Bandung Barat sekarang sangat memperhatikan pariwisata di selatan Bandung Barat ya, karena ini benar-benar potensial banget. Ini curugnya indah banget, trekkingnya ada, semuanya ada. Kalian bisa camping juga sepertinya di sini. Dan di sini kita bertemu lagi dengan rombongan pengunjung dan ini pekerja sepertinya teman-teman yang sudah mengerjakan proyek di sini. Nah, kan betul. Itu di sini sepertinya lagi ada pengerjaan proyek ya. Tapi ini hati-hati aja karena ini cukup dalam nih tebingnya tuh sampai ke bawah teman-teman ya. Jadi selalu berhati-hati kalau misalkan kalian main ke alam teman-teman. Nah, ini juga ada saung estetik ya. Ini keren banget loh saungnya, bagus gitu ya. Tapi kayak gak terawat. Dan itu di sana ada air terjun loh teman-teman. Air terjunnya kecil tapi debit airnya tapi indah untuk dipandang ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut turun ke bawah melewati pekerjaan proyek ini. Nah teman-teman, dari sini sudah mulai kelihatan ya air terjun Curug Malelanya itu seperti apa. Ini benar-benar megah sekali dan treknya makin menantang ya, turunannya luar biasa sekali. Ini bakalan merepotkan aku sih nanti pas pulangnya ya. Mudah-mudahan aku bisa lancar kembali ke atas ya teman-teman. Ikutin terus, mari kita turun ke bawah.
Nah, teman-teman, di sini ada dua jalur ya, jalur turun dan jalur naik. Ini sudah betul-betul bagus sekali ya. Ini sudah mendekati spot utama Curug Malela, dan di sini treknya bagus banget. Sudah ada pembatas antara pengunjung yang turun dan pengunjung yang naik. Semoga nanti ke atasnya juga sama kayak gini ya, bagus ya treknya. Jadi kalau musim hujan juga nggak masalah gitu. Jadi enak-enak aja gitu untuk trekking ke sini gitu ya. Semoga ya, kita doakan Curug Malela terus berbenah gitu supaya menjadi lebih indah dan menjadi destinasi pariwisata yang maju di Bandung Barat ini. Ini kita bisa lihat banyak sekali pondok-pondok atau gazebo-gazebo yang bisa kita manfaatkan untuk piknik atau misalkan untuk istirahat atau untuk neduh ya dari panas atau ketika hujan. Nah, di sini juga ada warung-warung nih yang bisa kalian manfaatkan untuk jajan, minum, makan, ya semuanya ya bisa kalian lakukan di sini. Jadi kalau kalian gak bawa bekal juga nggak usah khawatir kalau kalian akan kelaparan atau kehausan kalau berkunjung ke sini, karena di sini fasilitasnya juga udah lengkap dan banyak juga warung ya yang tersedia di sini. Nah, ini kita sudah bisa mulai melihat Curug Malela ya dari kejauhan. Oke, kita lanjut perjalanan ke bawah. Aku udah gak sabar banget nih untuk melihat seperti apa kondisi Curug Malela saat ini, teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, aku sampai di Curug Malela, dan di sini alhamdulillah ya, sepi pengunjung, tidak terlalu banyak. Jadi aku harap aku bisa menikmati curug ini dengan lebih santai dan lebih tenang ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, Curug Malela pasca revitalisasi beberapa tahun yang lalu, dan kita lihat jembatannya teman-teman, ini sangat disayangkan sekali ya, rusak teman-teman. Jadi ini waktu pas awal revitalisasi, ini benar-benar indah teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, catnya yang mengelupas, terus ini jembatannya tuh, wow, ini agak bahaya sih. Jadi kalian kalau misalkan melintasi jembatan ini, hati-hati aja, jangan sampai kalian terperosok ke bawah ya teman-teman, karena di bawahnya itu langsung aliran air gitu. Dan seperti ini viewnya, ini benar-benar megah, cantik banget Curug Malela. Aku nggak pernah kapok sih untuk datang ke sini teman-teman, meskipun aku harus jalan dari atas sampai bawah dan nanti pulangnya dari bawah ke atas ya. Ini benar-benar keren banget viewnya dengan aliran air yang sangat deras. Dan dulu waktu aku kesini, ini airnya nggak coklat teman-teman. Dulu itu airnya bening kayak kehijauan kayak gitu. Sekarang ini coklat ya, aku nggak tahu, mungkin di hulu ada banjir atau seperti apa ya teman-teman. Tapi cukup bagus sih sekarang juga ya, tetap bersih. Dan untuk kalian yang berkunjung ke sini, pastikan jangan membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Kita jaga bersama kelestarian alam Curug Malela ini biar tetap indah.
Terima kasih teman-teman sudah menyimak video review aku terkait perjalanan menuju Curug Malela ini. Terus dukung channel ini supaya terus berkembang menjadi lebih baik lagi dan ikuti terus perjalanan aku ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.